Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dari kelas 4A1 dengan nomor mahasiswa 2023 107 15252. Kali ini saya ingin mempresentasikan sistem request aplikasi pembayaran keuangan kuliah online. Oke, kita lanjut. Sini ada daftar isi. Yang pertama ada bab 1, ada pendahuluan, ada latar belakang, tujuan. Di bab 2 ada pembahasan, ada sistem request, BPN berjalan, use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, deploy diagram, ERD, ERM, dan user interface atau UI. Di bab ketiga ada kesimpulan. Bab pertama, pendahuluan. 1. Latar belakang. Dompet digital atau yang lebih dikenal dengan istilah e-wallet telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern dalam beberapa tahun terakhir. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi tanpa menggunakan uang tunai fisik. Kini, dompet digital menjadi salah satu alat pembayaran yang paling populer, memberikan berbagai kemudahan, mulai dari membayar belanjaan di toko, melakukan pembelian online, hingga mengirim uang antar sesama pengguna. Konsep pembayar digital mulai berkembang sebelum ada sistem pembayaran digital yang aman, seperti besar transaksi online dilakukan dengan mengirim cek atau melalui transaksi langsung antara penjual dan pembeli. Namun, proses ini lambat dan kurang aman karena melibatkan pengiriman informasi pribadi yang sensitif. Di era digital yang menuntut efisiensi dan kemudahan akses, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya menyadari pentingnya transformasi sistem pembayaran keuangan kuliah. Saat ini, mahasiswa masih menghadapi kendala dalam proses pembayaran kuliah seperti keharusan datang langsung ke kampus, antrean panjang, dan keterbatasan waktu operasional. Hal ini tidak hanya memberatkan mahasiswa tetapi juga menimbulkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan institusi. Berdasarkan inisiatif Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai proyek sponsor, dibutuhkan solusi berbasis teknologi untuk mengatasi tentang tersebut. Aplikasi pembayaran keuangan kuliah online diusulkan sebagai respon atas BusinessNet, memungkinkan mahasiswa melakukan pembayaran secara daring tanpa perlu ke kampus sehingga proses lebih efisien, fleksibel, dan terintegritas. Kedua, tujuan. Yang pertama, memudahkan mahasiswa dalam melakukan pembayaran kuliah secara online tanpa harus datang ke universitas. Kedua, menyediakan berbagai opsi pembayaran seperti transfer bank atau e-wallet yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, mengotomasi proses penagihan sehingga tagihan kuliah dapat dikirimkan secara otomatis dan tepat waktu. Keempat, memberikan konfirmasi pembayaran secara real time untuk memastikan transparansi dan kecepatan update status pembayaran. Kelima, meningkatkan efisiensi waktu bagi mahasiswa dan staf administrasi. 2. Pembahasan sistem request. Jadi, di gambar ini adalah sistem request-nya. Fitur yang ada pada sistem ini adalah beragam fitur pembayaran, tagihan otomatis, dan konfirmasi pembayaran secara real time. Keuntungannya, kemudahan dan kenyamanan, efisiensi waktu, keamanan dan transparansi, penghematan biaya operasional, peningkatan cash flow institut, peningkatan keamanan finansial, integrasi dan sistem keuangan kampus. Kedua, BPNN berjalan. Proses berjalan. Yang pertama, mahasiswa memasuk SIA untuk melakukan login. Yang kedua, SIA menampilkan tagihan pembayaran untuk mahasiswa. Yang ketiga, mahasiswa melakukan pembayaran tagihan kuliah. Dan keempat, mahasiswa memilih metode apa yang ingin digunakan.
Kelima, SIA memproses pembayaran mahasiswa tersebut. Keenam, BAA mendapatkan notifikasi dari SIA. Ketujuh, BAA memverifikasi notifikasi tersebut. Dan ini adalah bentuk gambarannya. Di sini ada mahasiswa masuk ke SIA, dan SIA memperlihatkan tagihan, dan mahasiswa membayar tagihan, dan mahasiswa memilih metode pembayaran. Lalu SIA akan memprosesnya, dan BAA akan memverifikasinya. BPMN usulan. Proses usulan. Yang pertama, mahasiswa melakukan login pada sistem menggunakan email dan password. Yang kedua, apabila terjadi kesalahan pada login, maka sistem tersebut menyuruh mahasiswa tersebut melakukan login ulang email dan password. Dan bila tidak ada kesalahan, maka sistem tersebut akan masuk ke halaman SIA. Ketiga, sistem halaman pada SIA akan menunjukkan tampilan dashboard mahasiswa. Yang keempat, sistem akan mengirim tagihan secara otomatis apabila mahasiswa belum membayar uang kuliah. Yang kelima, mahasiswa melakukan pembayaran tagihan kuliah. Yang keenam, mahasiswa memilih metode apa yang akan digunakan untuk membayar tagihan kuliah. Yang ketujuh, mahasiswa melakukan pembayaran melalui bank BCA. Yang kedelapan, sistem pembayaran tersebut memproses apabila terjadi kesalahan terhadap pembayaran tersebut, maka proses tersebut akan mengulanginya kembali. Yang kesembilan, BA akan memverifikasi jika pemrosesan tersebut tidak terjadi kesalahan. Dan ini bentuk gambarannya. Di sini mahasiswa login ke SIA. Jika loginnya tidak berhasil, maka akan kembali lagi. Dan jika berhasil, dia akan memasuki halaman SIA. Di halaman SIA akan memperlihatkan tagihan otomatis, lalu mahasiswa membayar tagihan. Dan mahasiswa memilih metode pembayaran. Di sini pemilihan bank atau wallet. Lalu sistem akan memproses. Jika verifikasi tidak terjadi, maka akan dikembalikan lagi ke mahasiswa. Jika pemrosesan terverifikasi, maka akan terverifikasi oleh BAA. Yang ketiga ada use case diagram. Ini gambaran use case diagram. Di sini ada mahasiswa, ada BAA, ada login, ada SIA, ada pembayar kuliah, ada metode yang digunakan, ada verifikasi, dan logout. Yang keempat, ada activity diagram. Yang pertama, login mahasiswa. Ini gambaran login terhadap mahasiswa. Mahasiswa masuk ke SIA, lalu menampilkan halaman SIA. Habis itu, login ke halaman SIA. Jika login tidak berhasil, maka akan kembali lagi ke halaman login SIA. Jika login berhasil, maka akan menampilkan halaman SIA. 2. Dashboard mahasiswa. Mahasiswa mengklik SIA. SIA menampilkan halaman dashboard. Lalu, mahasiswa melihat metode pembayaran. Lalu, SIA menampilkan metode pembayaran. 3. Dashboard BAA. BAA masuk ke SIA, dan SIA menampilkan dashboard, lalu melihat pembayaran. Habis itu, BAA verifikasi pembayaran dan konfirmasi pembayaran. Sini gambaran logout mahasiswa. Mahasiswa ngeklik logout, SIA menampilkan notifikasi logout. Jika pilih ya, maka akan menampilkan halaman logout. Jika tidak, akan kembali lagi ke klik logout. Sini ada sequence diagram. Sini ada gambarannya login terhadap mahasiswa. Bisa Anda lihat sendiri ya. Di sini kedua juga ada dashboard mahasiswa, maaf. 3. Ada dashboard BAA. Yang keempat, logout mahasiswa.
Yang keenam adalah diagram kelas diagram. Ini adalah gambaran dari kelas diagram yang terdiri dari role, user, tagihan, transaksi, metode pembayaran, notifikasi, BA, dan SIA. Ini yang ketujuh, deploy diagram. Deploy diagram memperlihatkan di sini ada mahasiswa, ada browser, ada SIA, ada SQL, Redis, SMTP server, SMS gateway, dan BCA mandiri, dan lain-lain. Ini adalah tampilan ERD-nya yang meliputi login, mahasiswa, BA, SIA, tagihan, transaksi, metode pembayaran, dan notifikasi. Yang kesembilan ini IRA. Di sini terdiri dari mahasiswa, tagihan, transaksi, metode pembayaran, notifikasi. Jadi mahasiswa memiliki tagihan. Tagihan dibayar via transaksi. Transaksi menggunakan metode pembayaran. Di sini ada BCA dan lain-lain. Transaksi menghasilkan notifikasi. Yang ke-10 adalah user interface atau UI. Di sini adalah gambaran login mahasiswa. Di sini ada masukkan email dan password dan sign in. Di sini adalah tampilan dashboardnya. Di sini terlihat ada tagihan, ada metode pembayaran, ada transfer bank, kartu kredit atau debit, e-wallet, atau pembayaran di tempat. Di sini gambaran dashboard WA. Di sini meliputi verifikasi pembayaran dan konfirmasi pembayaran. Bab 3, kesimpulan. Dengan menggunakan sistem ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya diharapkan menyediakan metode pembayaran lain yang lebih efisien dan sesuai dengan pengembangan teknologi. Sistem ini tidak hanya menyelesaikan masalah operasional kampus, tapi juga menjadi fondasi pengembangan layanan digital kampus yang lebih luas di masa depan. Berdasarkan perancangan dan analisa yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran kuliah online Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhasil dirancang sebagai solusi digital untuk mengatasi pembayaran kuliah online secara konvensional. Ikut poin-poin utamanya. Yang pertama, satu, banyak pilihan m-banking. Yang kedua, manfaat strategis. Yang pertama, bagi mahasiswa, kemudahan membayar kuliah dengan beberapa metode pembayaran. Yang kedua, bagi kampus, mendukung transformasi digital layanan kampus dan peningkatan kualitas fasilitas. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.